Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur bisa berada kembali dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian, di mana kita punya niatan yang baik untuk terus memperbaiki diri dan mengkaji hal-hal penting dalam syariat kita ini. Nantinya kita akan melanjutkan bahasan yang pertama, kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi dari kitab Ad-Da'wat, yaitu tentang kitab kumpulan doa. Masih membicarakan bab 250 tentang keutamaan doa. Baik, kali ini kita lihat terlebih dahulu ayat keempat yang dibawakan oleh Imam Nawawi tentang keutamaan doa. Dan ini adalah ayat terakhir yang membicarakan tentang keutamaan doa yang dibawakan oleh beliau. Monggo dibaca. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Ad-Da'wat, doa dari orang yang kesulitan. Ayat keempat, amman yujibul muqtara idza da'ahu wa yakshifus su'a. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan. An-Naml ayat 62. Baik, dalam surat An-Naml ayat 62 dijelaskan juga tentang keadaan orang yang dalam keadaan sulit, muttar, orang yang dalam keadaan kepepet atau mengalami kesulitan. Kalau dia dalam keadaan susah, dia memohon pada Allah, dan hanya Allah yang bisa mengangkat kesulitan yang ada. Tidak ada selain Allah yang bisa mengangkat kesulitan tersebut. Yang lainnya lemah. Kita datangi orang soleh yang sudah meninggal dunia dan berada dalam kubur. Ada dua kemungkinan di situ. Yang pertama, kemungkinan pertama dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia tadi, dia bisa mendengar doa. Kalau kita tanyakan bisa mendengar doa ataukah tidak, jawabannya gimana? Orang soleh yang sudah dalam kubur bisa dengar doa nggak? Kalau ada orang yang berdoa, tujukan doa untuknya. Tidak bisa. Taruhlah bisa mendengar doa. Pertanyaan kedua, taruhlah bisa mendengar, mungkin nggak itu untuk dikabulkan? Jawabannya apa? Tidak mungkin. Dua pertanyaan ini sudah meruntuhkan hujah dari orang-orang musyrik yang menjadikan orang soleh itu sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Runtuh hujah-hujah mereka, argumen-argumen mereka, alasan-alasan mereka cuma dengan dua pertanyaan ini. Pertama, bisa dengar nggak? Kalau tidak bisa dengar, ya taruhlah itu bisa dengar. Apakah bisa kabulkan nanti kalau dia mendengar doa tadi? Jawabannya untuk dua pertanyaan ini sama-sama tidak. Itulah menunjukkan kelemahan sesembahan selain Allah. Yang dimintai doa tadi, orang soleh tadi itu namanya sesembahan, ma'bud. Karena ditujukan ibadah di situ. Karena namanya ibadah adalah sesuatu yang dalamnya itu ada bentuk tazallul wal khudu'. Ada bentuk perendahan diri dan ketundukan. Kita rendahkan diri itu kalau berdoa. Kita tunduk juga ketika berdoa. Makanya orang yang berdoa itu
asalnya dengan suara lirih, tanda dia tunduk dalam doanya tadi, maka itu sudah jadi bentuk ibadah. Kalau dia tujukan kepada selain Allah seperti ini, coba lihat ya selain Allah itu punya kemampuan apa. Kalau tidak dapat melakukan apapun seperti tadi contohkan dua hal yang ditanyakan saya tidak bisa. Bagaimana kalau ada yang kesulitan, minta untuk diselesaikan masalah-masalahnya. Entah masalah utang, entah masalah kehidupan, entah usaha yang enggak ada juga pelanggan, entah masalah-masalah yang lainnya, tidak ada yang bisa selesaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di sini penjelasan dari ayat, ada perkataan Ibnu Jauzi, Ibnu Katsir dan Syekh As-Sa'di. Penjelasan ayat, Ibnu Jauzi rahimahullah menjelaskan ayat di atas, siapa lagi yang dapat memperkenankan doa orang yang kesulitan dan menghilangkan kemudaratan. Nah, lihat, siapa lagi yang dapat memperkenankan doa orang yang sulit, lagi susah, lagi ditimpa mudarat, ya, lagi dalam keadaan sakit, yang hanya bisa menyelesaikan masalah ini hanyalah Allah. Terus Ibnu Katsir lagi, Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa yang dibicarakan dalam ayat adalah orang yang tertimpa kesulitan dan berharap terangkat dari musibah. Juga Ibnu Katsir menyatakan bahwa siapa lagi yang dapat memperkenankan doa orang yang sedang terkena mudarat selain Allah. Begitu pula siapa yang dapat menghilangkan kesulitan selain Dia. Jawabannya hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah tadi. Dan ayat ini, An-Naml ayat 62 sedang membicarakan tentang orang yang tertimpa musibah, berharap untuk mendapatkan pertolongan. Terus Syekh As-Sa'di. Syekh As-Sa'di menyatakan, siapa yang bisa mengabulkan permintaan orang yang sedang mengalami kesulitan dan melepaskan dari musibah tersebut, bukankah Allah semata yang mampu? Nah, bukankah Allah semata yang mampu? Gak ada yang menandingi Allah dalam hal ini. Maka kalau sudah meyakini seperti itu, berarti doa-doa kita hanya ditujukan kepada Allah saja. Itu singkatnya dalil keempat atau ayat keempat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menunjukkan keutamaan doa. Berarti di antara keutamaan doa adalah akan mengangkat kesulitan-kesulitan, dan hanya Allah yang mampu untuk mengangkat kesulitan tersebut. Tidak ada selain Allah yang mampu lagi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Info kajian kami hari Sabtu nanti bisa lihat di media sosial. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.